Langsung kita mengenai peraturan khusus perlombaan yang tidak ada pengelompokan umur, bahwa perlombaan ini tidak dilakukan pengelompokan umur, jadi hanya khusus SD. Susunan acara perlombaan dan nomor perlombaan nanti ada lampiran di bawah. Mungkin bisa saya bacakan bahwa untuk hari pertama itu adalah 100 meter gaya bebas putra-putri, kemudian 50 meter gaya punggung putra-putri, dan 50 meter gaya dada putra-putri. Lalu di hari kedua adalah 100 meter gaya dada putra-putri, kemudian 50 meter gaya kupu-kupu putra-putri, dan 50 meter gaya bebas putra-putri. Kemudian untuk pelaksanaan perlombaan, yang pertama menggunakan peraturan perlombaan PRSI atau World Aquatic yang terbaru. Kemudian semua nomor perlombaan dilaksanakan langsung time final. Jadi kita tidak ada babak penyisian dan final, tetapi langsung time final berdasarkan waktu tercepat dari hasil perlombaan. Lalu yang ketiga adalah semua nomor perlombaan menggunakan peraturan 1 kali start. Jadi tidak ada pengulangan start kecuali ada hal-hal yang memang harus dilakukan sesuai dengan aturan. Kemudian yang D, persyaratan peserta. Nah, persyaratan peserta adalah kelahiran dan sekolah mengacu pada Pedoman Umum O2SN SD tahun 2023. Jadi sudah jelas disebutkan di ketentuan umum. Jadi di sini tidak saya bacakan. Kemudian yang kedua adalah peserta yang akan mengikuti perlombaan adalah peserta terbaik dari tiap provinsi sesuai hasil seleksi di provinsinya masing-masing. Yang ketiga, untuk persyaratan khusus yang sudah pernah juara, jadi yang tidak diperbolehkan di sini adalah bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN atau KOSN SD sebelumnya. Yang kedua adalah belum pernah juara 1, 2, 3 pada kejuaraan tingkat internasional. Ini kategori eventnya langsung jelas kita sebutkan, yaitu Asia Tenggara atau SEAF atau Sea Age Group Swimming Championship. Yang ini selalu ada di setiap tahunnya. Kemudian AASF, yaitu Asian Age Group Swimming Championship. Lanjut. Ya, jumlah peserta dan nomor perlombaan. Untuk tiap nomor perlombaan diwakili maksimal 1 orang setiap provinsi. Ini yang sering ditanyakan. Lalu jumlah nomor perlombaan perorangan yang boleh diikuti oleh setiap peserta atau perenang maksimal 3 nomor dari 6 nomor yang diperlombakan. Jadi masing-masing atlet nanti bisa memilih di antara 6 nomor tersebut adalah 3 nomor. Kalau seandainya, ini biasanya kemarin banyak pertanyaan, boleh nggak kalau atlet saya cuma bisa 1 atau 2 nomor? Boleh, karena di sini diberikan aturan maksimal 3 nomor. Kalau lebih dari 3 berarti tidak. Lalu yang ketiga adalah jumlah medali, ada 12 emas, 12 perak, dan 12 perunggu yang diperebutkan. Kemudian aturan yang dia adalah mengenai protes, yaitu 1, panitia pelaksana perlombaan merupakan instansi terakhir yang menentukan pada setiap persoalan yang belum atau tidak tercantum dalam peraturan perlombaan, dan ketua perlombaan menampung protes dalam persoalan tersebut, serta memberikan keputusan sebagai instansi pertama dan terakhir. Ya, ini adalah semua instansi terakhir. Peraturan ini adalah ada di ketua perlombaan. Semua protes dinyatakan resmi dan dapat diterima oleh ketua perlombaan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah protes harus disampaikan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh manajer atau pelatih yang bersangkutan. Dan ini ditunjang dengan peraturan yang B, setiap protes harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah acara atau nomor perlombaan yang diprotes berakhir dengan disertai pembayaran 500 Swiss franc. Ini adalah aturan World Aquatic atau PRSI. Nah, kalau dirupiahkan ya 7.700.000. Ya, jadi kalau ada yang mau protes silahkan menyebutkan hal tersebut. Lalu yang F, pendaftaran peserta. Nah, ini pendaftaran peserta dilakukan oleh provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir A1, A2, dan A3. Nanti akan dilampirkan dalam THB. Yang G, peserta diwajibkan mencantumkan waktu terbaik atau best time-nya para atlet. Kenapa? Ini adalah mempengaruhi dalam pembuatan sidit.
Jadi di buku acara perlombaan nanti ditentukan oleh sidit dari masing-masing place time. Yang H, uji coba kolam pemanasan dapat dilakukan sesuai jadwal. Nah, nanti ini kita tentukan pada saat technical meeting. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan perlombaan ini akan ditentukan kemudian juga. Sama, mungkin barangkali ada aturan hal-hal yang kita sepakati di luar peraturan yang resmi, maka itu akan ditentukan di dalam forum technical meeting. Lanjut. Peraturan dan tata tertib umum, tempat peserta dan ofisial. Peserta dan pelatih selama perlombaan berlangsung diharuskan menempati tempat yang telah ditentukan. Jadi ini adalah aturan supaya semua berjalan rapi. Lalu yang B, area kolam perlombaan yang diperuntukkan khusus wasit juri dan panitia serta perenang yang akan start dan yang akan melapor diri untuk start ke petugas pengatur atlet, perenang-perenang yang akan mengikuti upacara penghormatan pemenang OPP. Nah, ini juga areanya sudah dipersiapkan sehingga semuanya tertata, rapi, dan sistematis. Yang kedua, waktu dan tempat pemanasan pendinginan atau cooling down. Pemanasan berlangsung di kolam utama dapat dilaksanakan 1 jam sebelum perlombaan. Jadi pemanasan diberikan 1 jam sebelum perlombaan dimulai. Pemanasan atau cooling down atau pendinginan selama perlombaan berlangsung dapat dilaksanakan di kolam utama apabila tidak tersedia kolam khusus. Jadi ini kita berikan juga mungkin nanti waktu untuk pemanasan ataupun cooling down. Karena kalau kolamnya hanya 1. Tapi kalau ada 2, ya kita tetap rundown berjalan terus. Yang C, semua lintasan dapat dipakai untuk pemanasan. Kemudian lintasan 1 dan 8 hanya dipakai untuk sprint, start sprint. Ya, kolam renang dikosongkan 15 menit sebelum perlombaan berlangsung. Kemudian perlombaan dimulai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lanjut. Ya, perenang lapor. Nah, setiap perenang yang akan turun agar mendaftarkan diri ke petugas pengatur atlet 20 menit sebelum nomor yang akan diikuti. Jadi ini harus wajib melapor sebelum start. Pemanggilan melalui pengeras suara, pemanggilan atlet yang akan turun. Kemudian pemanggilan nama perenang yang akan start melalui pengeras suara hanya dilakukan 1 kali. Jadi kita tidak memanggil berulang-ulang, ya, seperti pengumuman kehilang apa, jadi kita mengambil berulang-ulang. Ini hanya 1 kali pemanggilan. Perenang yang namanya diumumkan saat nomor lintasannya disebutkan melalui pengeras suara harus berdiri menghadap alur lintasan sebagai perkenalan terhadap penonton atau undangan. Lalu yang kedua, upacara penghormatan pemenang. Upacara penghormatan pemenang atau UPP dilaksanakan setiap 2 nomor perlombaan selesai dilaksanakan. Jadi ada acara misalnya 100 bebas, acara 1 100 meter gaya bebas putra, acara kedua 100 bebas putri, lalu UPP. Dalam mengikuti UPP, para peserta upacara harus memakai seragam daerah masing-masing dan wajib memakai sepatu. Nah, ini wajib ya. Peserta diharapkan dapat mengikuti UPP dengan tertib dan khidmat. Yang D, agar UPP dapat dilaksanakan dengan lancar, dimohon kepada para pembina untuk mempersiapkan atletnya yang juara untuk mengikuti UPP. Ini supaya semua jalannya sistematis, jadi kita harapkan ada kerjasama para pembinanya. Kemudian hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan kemudian, yang tentunya nanti akan pada saat pelaksanaan technical meeting. Lanjut. Ya, ini adalah lampiran susunan acara, yaitu 100 meter gaya bebas, acara 1, acara 2, 100 meter gaya bebas putri, kemudian acara 3, 50 meter gaya punggung putra, kemudian 50 meter gaya punggung putri, dan acara kelima adalah 50 meter gaya dada putra dan 50 meter gaya dada putri. Ini untuk hari kedua, 100 meter gaya dada putra dan putri, 50 meter gaya kupu-kupu putra dan putri, 50 meter gaya bebas putra dan putri. Nah, di antara acara tersebut ada selingan, yaitu upacara penghormatan pemenang atau pengaluan medali. Jadi tiap 2 nomor acara ya, jadi 100 meter gaya dada putra dan putri atau 50 meter gaya kupu-kupu. Setiap event selesai untuk 2 acara, langsung kita laksanakan upacara penghormatan pemenang. Cukup?
Baik, saya kira itu saja dari Renang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.